Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mardatila dengan NIM 1986206136 dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Penerapan metode SES dalam peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan usaha dan kesadaran terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan keadaan belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk kesadaran, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan kepribadian. Selanjutnya, membaca disebut membaca permulaan, sehingga sejak kelas-kelas awal, siswa harus mempunyai dasar membaca yang baik dan benar. Kegiatan membaca permulaan yang baik ditentukan oleh guru kelas rendah, sehingga siswa kelas rendah harus mempunyai kemampuan dan modal dasar membaca yang lebih baik. Dengan demikian, kondisi seperti ini perlu dilakukan penelitian dengan memilih metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar membaca permulaan pada siswa kelas rendah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti ingin mengambil solusi pemecahan masalah dalam mengatasi rendahnya kemampuan kelas rendah dengan membaca. Peneliti ingin memilih metode SAS. Yang dipilih metode tersebut karena membaca permulaan bagi siswa kelas rendah masih dalam kategori kelas rendah, sehingga diperlukan metode yang tepat dan sesuai. Nah, yang kedua ialah rumusan masalah. Pelaksanaan pembelajaran kemampuan membaca dengan menerapkan metode SAS di sekolah dasar. Yang pertama, merekam bahasa anak yang digunakan oleh anak di dalam percakapan mereka. Nah, yang kedua, menampilkan gambar sambil bercerita. Dalam hal ini, guru memperhatikan gambar kepada anak sambil bercerita sesuai dengan gambar tersebut. Nah, yang ketiga, membaca gambar. Guru memperhatikan gambar seorang ibu yang sedang memegang sapu sambil mengucapkan kalimat "ini ibu". Anak melanjutkan membaca gambar tersebut dengan bimbingan guru. Yang keempat, membaca gambar dengan kartu kalimat serta peserta didik dapat membaca gambar dengan lancar. Nah, yang kelima, membaca kalimat secara struktural. Setelah anak mulai membaca tulisan di bawah gambar, sedikit demi sedikit gambar dikurangi sehingga akhirnya mereka dapat membaca tanpa dibantu gambar. Nah, yang keenam ialah proses analitik. Sesudah anak dapat membaca kalimat, mulailah menganalisasi kalimat, jadi kalimat itu menjadi kata menjadi suku kata menjadi kalimat. Yang ketujuh, proses gesintetik. Setelah anak mengenal huruf-huruf dalam kalimat yang digunakan, huruf-huruf itu dirangkai menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat seperti semula. Nah, yang kedua, di dalam rumusan masalah, perencanaan pembelajaran kemampuan membaca dengan menggunakan metode SAS di sekolah dasar. Metode struktural analitik sintetik singkatan dari SAS. Pembelajarannya dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh. Hal ini dapat menjadi landasan utama metode ini. Kalimat utuh itu kemudian dianalisasi menjadi kata dianalisasi menjadi suku kata. Selanjutnya suku kata dianalisasi menjadi huruf atau bunyi disintetiskan menjadi suku kata disintetiskan menjadi kata disintetiskan menjadi kalimat, kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga ialah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan metode SAS di sekolah dasar. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran kemampuan membaca permulaan anak dengan menerapkan metode SAS di sekolah dasar itu.
Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan peningkatan pembelajaran kemampuan membaca anak dengan menerapkan metode SAS di sekolah dasar tersebut. Nah, yang keempat, di sini ada teori dasar. Menurut Asep dan teman-teman 2018, metode struktural analitik sintetik yang disingkatkan menjadi SAS, pembelajarannya dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh terlebih dahulu. Hal ini ialah yang menjadi landasan utama metode ini. Kalimat utuh itu kemudian dianalisasi menjadi kata, kata dianalisasi menjadi suku kata, selanjutnya suku kata dianalisasi menjadi huruf atau bunyi, bunyi disintetiskan menjadi suku kata, suku kata disintetiskan menjadi kata, kata disintetiskan menjadi kalimat, kembali ke bentuk semula. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang menyatakan jika penelitian tindakan kelas merupakan suatu kajian yang berfokus pada permasalahan aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Alasan saya memilih penelitian ini adalah hasil observasi yang saya temukan masalah pada siswa kelas rendah di kelas 2 dengan kurangnya kemampuan membaca siswa kelas 2 dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, saya fokus dalam permasalahannya, yaitu kemampuan membaca siswa kelas 2 dalam membaca cerita di buku tema, yang akan menggunakan metode SAS untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 2. Bagaimana kamu menentukan tujuan penelitian? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas rendah pada kelas 2 dengan menggunakan metode SAS. Nah, teori dasar yang menjadi acuannya yaitu metode menurut Asep dan teman-teman, metode struktural analitik sintetik. Pembelajarannya dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi landasan utama metode ini ialah kalimat utuh kemudian dianalisasikan menjadi kata, kata dianalisasikan menjadi suku kata, selanjutnya suku kata dianalisasikan menjadi huruf atau bunyi. Nah, bunyi disintetiskan menjadi suku kata, suku kata disintetiskan menjadi kata, kata disintetiskan menjadi kalimat, kembali ke bentuk semula. Nah, pendekatan yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu pendekatan kualitatif yang pertama, yang kedua ke pendekatan kuantitatif. Nah, yang pertama kualitatif yaitu data yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat dipisah menurut kategori yang untuk memperoleh hasil kesimpulan, misalnya untuk menyatakan baik atau cukup baik, cukup, sedang, tidak baik, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua ke data kuantitatif, pendekatan kuantitatif, sedangkan yang kedua ini data yang berwujud angka. Hasil perhitungan dapat diperoleh dengan cara jadi dijumlahkan dan dibandingkan sehingga dapat diperoleh untuk dipresentasikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai penerapan metode SAS dalam peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa di sekolah dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.